Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan membaca syalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, rezeki yang halal melimpah, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini begitu mengerikan, penuh misteri, dan membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding ketakutan. Bagaimana tidak, satu keluarga yang dikenal harmonis, dermawan, dan baik hati, justru berakhir tragis di tangan seseorang yang selama ini mereka anggap bagian dari keluarga sendiri. Sosok itu tak lain adalah anak angkat mereka sendiri, seorang wanita muda yang diselamatkan dari masa kecil kelam, namun justru menjadi malapetaka terbesar dalam hidup keluarga Sahroni. Malam itu hujan turun deras sekali. Petir menyambar-nyambar seakan langit murka, menyayat sunyi kampung kecil di pinggiran kota. Rumah besar bercat putih milik Sahroni terlihat remang dengan lampu gantung yang bergoyang terkena hembusan angin. Sahroni dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang tetap sederhana. Bersama istrinya, Bu Ratna, ia dikaruniai dua anak kandung, Dina yang masih SMA, dan Bima yang kuliah di kota. Selain itu, mereka juga memiliki seorang anak angkat bernama Lestari. Gadis ini mereka rawat sejak kecil, ditemukan di pinggir jalan dengan tubuh penuh luka dan wajah pucat ketakutan. Sahroni dan Ratna yang berhati lembut memutuskan mengangkatnya, membesarkannya seperti anak sendiri. Namun, siapa sangka, kehadiran Lestari yang awalnya membawa kebahagiaan, justru menjadi awal kehancuran mereka. Malam itu, tetangga dikejutkan oleh suara teriakan panjang dari dalam rumah Sahroni. Tolong!" Jeritan itu memecah kesunyian, membuat beberapa warga berlari menuju rumah besar itu. Namun sebelum mereka sampai, suara pintu dibanting, kaca pecah, dan pekikan histeris terdengar bersahut-sahutan. Lalu hening. Hanya suara hujan yang terus menampar bumi. Ketika warga akhirnya berhasil membuka pintu rumah yang tidak terkunci rapat, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Lantai ruang tamu dipenuhi genangan darah. Tubuh Bu Ratna tergeletak dengan mata membelalak kosong, dadanya penuh luka sayatan. Dina ditemukan tak jauh dari sana, wajahnya pucat dengan bekas cekikan di leher. Bima yang baru pulang dari kota malam itu juga ditemukan bersimbah darah di dapur, tangannya seakan berusaha meraih sesuatu sebelum ajal menjemput. Dan Sahroni, ia ditemukan di ruang kerjanya, kepalanya tertunduk di meja penuh bercak merah, dengan sebilah pisau menancap di punggungnya. Seluruh warga menjerit ngeri, sebagian menangis, sebagian lagi melapor ke pihak berwajib. Polisi datang segera, memasang garis kuning di sekeliling rumah. Malam itu hujan semakin deras, seakan langit ikut menangis atas tragedi berdarah tersebut. Namun yang paling membuat geger bukan hanya kematian mengenaskan keluarga Sahroni, melainkan kenyataan bahwa satu orang selamat. Lestari, anak angkat mereka, ditemukan duduk termenung di kamar, tubuhnya berlumur darah, matanya kosong menatap hampa, sambil menggenggam boneka lusuh yang selalu menemaninya sejak kecil. "Siapa yang melakukan ini?" tanya polisi dengan suara tegas. Lestari hanya tersenyum tipis, lalu berkata dengan lirih, "Mereka akhirnya diam juga, mereka tidak akan mengusirku lagi." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Apakah mungkin? Gadis yang mereka sayangi selama ini, justru yang menghabisi seluruh keluarga yang membesarkannya? Atau ada rahasia lain di balik tragedi ini? Malam itu, warga kampung tidak bisa tidur. Desas-desus mulai beredar. Ada yang bilang Lestari kesurupan, ada yang bilang dia punya dendam lama, ada pula yang percaya bahwa rumah Sahroni sudah lama dihantui arwah penasaran. Namun satu hal yang pasti, darah satu keluarga telah tumpah di rumah itu, dan pelakunya masih menjadi misteri. Malam pembantaian keluarga Sahroni menyisakan luka mendalam bagi seluruh warga kampung. Rumah besar bercat putih itu kini sunyi, hanya dipenuhi garis polisi kuning yang berayun terkena angin malam. Aroma anyir darah masih menyengat, bahkan setelah tim forensik membersihkan TKP. Semua orang bertanya-tanya, mengapa Lestari selamat? Dan mengapa justru ia ditemukan dalam keadaan aneh, tersenyum samar di antara jasad keluarga yang selama ini membesarkannya. Polisi segera membawa Lestari ke kantor untuk diperiksa. Gadis itu hanya diam sepanjang perjalanan, tatapannya kosong,
tangannya masih erat memeluk boneka lusuhnya. Boneka itu penuh noda merah, entah darah siapa. "Kenapa kamu bisa selamat? Apa yang kamu lihat malam itu?" tanya penyidik dengan suara tegas. Namun Lestari tidak menjawab. Ia hanya bergumam lirih, "Mereka ingin mengusirku, tapi sekarang mereka tidak bisa lagi." Kalimat itu seperti bisikan iblis, membuat bulu kuduk penyidik merinding. Di sisi lain, berita tentang pembantaian keluarga Sahroni langsung viral di media sosial. Judul-judul heboh bermunculan, tragedi misterius. Satu keluarga dibantai, diduga oleh anak angkat sendiri, Lestari, gadis malang atau psikopat, bahkan ada yang menuliskan, "Kutukan boneka lusuh." Sahroni sekeluarga tewas tragis. Setiap orang berspekulasi, namun tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Jejak masa lalu Lestari. Polisi lalu menggali latar belakang Lestari. Ditemukan fakta mengejutkan, Lestari ternyata bukan sekadar anak yatim piatu biasa. Saat kecil, ia ditemukan di pinggir jalan dalam kondisi penuh luka, tapi sebenarnya ada kisah yang lebih gelap. Orang tua kandung Lestari diketahui meninggal terbakar di rumah mereka dengan cara mengenaskan. Banyak yang percaya kebakaran itu bukan kecelakaan, melainkan ulah manusia. Dan anehnya, Lestari yang saat itu masih berusia 7 tahun ditemukan duduk di depan rumah, memeluk bonekanya, tanpa setetes pun air mata. Warga yang menolong dulu menganggapnya syok berat. Sahroni dan istrinya yang kebetulan lewat saat itu merasa iba, lalu membawanya pulang dan merawatnya. Mereka menamai gadis itu Lestari, dengan harapan hidupnya akan panjang dan penuh kebahagiaan. Namun siapa sangka, nama itu justru menjadi ironi. Seiring bertambahnya usia, Lestari sering menunjukkan tingkah aneh. Ia kerap berbicara sendiri, tertawa tengah malam, bahkan beberapa kali kedapatan melukai binatang peliharaan keluarga. Dina pernah mengadu pada ibunya bahwa Lestari sering berdiri di depan kamarnya sambil menatap tajam, seolah ingin menyakitinya. Tapi Sahroni selalu menenangkan, dia hanya butuh kasih sayang. Jangan pernah jauhi dia. Namun diam-diam, Bu Ratna merasa ada yang tidak beres. Ia pernah menemukan buku harian Lestari. Dalam buku itu tertulis kalimat menakutkan, "Suatu hari, mereka akan menyesal telah ingin membuangku. Aku akan membuat mereka diam selamanya." Apakah benar Lestari menyimpan dendam pada keluarga yang telah merawatnya? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik dirinya? Malam teror sebelum pembantaian. Seorang tetangga bernama Pak Warto bersaksi. Malam sebelum tragedi, ia melihat Lestari berdiri lama di halaman rumah Sahroni, menatap langit sambil berbicara sendiri. "Mereka mau usir aku, tapi aku tidak akan pergi. Rumah ini punyaku, keluarga ini punyaku," katanya dengan suara aneh. Pak Warto mengira Lestari sedang kerasukan. Ia ingin mendekat, tapi bulu kuduknya berdiri, membuatnya segera berlalu. Keesokan harinya, memang benar, Sahroni sempat berbicara kepada istrinya tentang Lestari. "Aku rasa sudah saatnya Lestari tinggal di tempat khusus, Ratna. Dia butuh penanganan, bukan hanya kasih sayang. Kalau terus begini, aku khawatir anak-anak kita tidak aman." Bu Ratna sempat setuju, tapi ia meminta waktu beberapa hari untuk bicara baik-baik dengan Lestari. Sayang, mereka tak pernah sempat melakukannya. Malam itu justru berakhir dengan pembantaian. Pengakuan mengejutkan. Dalam interogasi panjang, polisi akhirnya berhasil membuat Lestari bicara. Dengan suara datar, tanpa ekspresi, ia mengaku, "Aku yang melakukannya. Mereka mau buang aku, kan? Mereka pikir aku tidak tahu. Tapi aku dengar semuanya. Aku dengar ayah dan ibu bilang aku harus dikirim ke tempat orang gila. Aku tidak mau. Aku bukan orang gila. Aku hanya ingin tetap di sini. Jadi aku buat mereka diam, satu persatu." Penyidik tercekat mendengar pengakuan itu. "Dengan apa kau melakukannya?" tanya mereka. Lestari tersenyum, lalu menunjuk boneka lusuh di pangkuannya. "Dia yang bantu aku. Dia selalu bilang kalau aku kuat. Dia yang ajari aku." Polisi saling pandang. Mereka tahu Lestari tidak waras, tapi tetap saja pengakuan itu membuat suasana ruangan terasa mencekam. Fakta yang lebih mengerikan. Tim forensik menemukan hal aneh di TKP.
Pisau yang menancap di punggung Sahroni ternyata tidak ada sidik jari selain milik Lestari. Di kamar Dina dan Bu Ratna pun ditemukan bekas cengkeraman tangan Lestari. Semua bukti mengarah padanya. Tapi ada yang membuat penyelidik bingung. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bertubuh kurus bisa mengalahkan seluruh anggota keluarga dalam satu malam, tanpa ada satupun yang berhasil lari keluar rumah? Lebih aneh lagi, tetangga yang sempat mendengar teriakan, mengatakan suara jeritan itu bukan hanya dari korban. Ada suara lain yang menyeramkan, seperti suara perempuan tua yang bergaung di dalam rumah. Suara itu bukan suara manusia biasa, ujar Bu Minah, tetangga yang tinggal tepat di depan rumah Sahroni. Sejak kesaksian itu muncul, rumor semakin liar. Banyak warga percaya boneka lusuh milik Lestari bukan sekadar mainan. Ada yang bilang boneka itu terkutuk, dihuni arwah penasaran orang tuanya yang dulu tewas terbakar. Ada pula yang menyebut boneka itu adalah medium bagi setan yang merasuki Lestari. Warga kampung ketakutan. Kampung yang biasanya damai kini berubah mencekam. Orang-orang enggan keluar malam, apalagi melewati rumah kosong Sahroni yang sudah seperti rumah hantu. Anak-anak dilarang mendekat, bahkan siang hari pun aura menyeramkan terasa. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah itu, padahal sudah lama tidak ada yang tinggal di sana. Lestari sendiri kini ditahan di rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun anehnya, setiap malam suster yang berjaga sering mendengar suara nyanyian dari kamarnya, suara yang sama sekali bukan milik Lestari. Suara itu serak, tua, dan menyeramkan. Kadang-kadang terdengar pula suara tawa kecil yang membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Malam itu hujan kembali turun, seakan langit enggan membiarkan bumi kering setelah tragedi mengerikan yang menimpa keluarga Sahroni. Rumah besar bercat putih itu kini benar-benar kosong, hanya tinggal tembok dingin dan noda gelap yang tak mampu hilang meski sudah berkali-kali dibersihkan. Warga mulai menyebutnya rumah darah. Tak ada seorang pun berani lewat di depannya setelah maghrib, bahkan orang dewasa sekalipun. Sementara itu, Lestari masih berada di rumah sakit jiwa, ditempatkan di ruangan khusus dengan pengawasan ketat. Setiap hari dokter berusaha mengorek kebenaran dari pikirannya. Tapi Lestari hanya duduk diam sambil memeluk boneka lusuhnya. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang menangis keras hingga tubuhnya kejang-kejang. Namun malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang perawat yang berjaga mendengar suara berbisik dari dalam kamar Lestari. Suara itu bukan suara Lestari, melainkan suara perempuan tua dengan nada tajam. "Kau sudah berhasil, Lestari, sekarang saatnya mereka semua ikut bersamamu." Perawat itu ketakutan, buru-buru lari melapor. Namun saat pintu dibuka, hanya Lestari yang duduk di sudut, menatap lurus ke arah mereka dengan senyum dingin. Pengungkapan mengejutkan. Polisi yang terus menyelidiki akhirnya menemukan bukti baru. Mereka menelusuri asal-usul boneka lusuh yang selalu digendong Lestari. Dari penyelidikan mendalam, diketahui bahwa boneka itu milik ibunya yang tewas terbakar. Konon, sebelum rumahnya terbakar, sang ibu dikenal sebagai seorang dukun wanita yang sering memanggil arwah dan melakukan ritual terlarang. Warga di kampung lama Lestari percaya, boneka itu bukan sekadar mainan, melainkan wadah roh jahat yang diwariskan pada Lestari. Ketika boneka itu diperiksa, tim forensik terkejut menemukan bercak darah lama di bagian dalam kainnya. Bukan hanya satu, melainkan bercak dari banyak orang. Hasil laboratorium menunjukkan, bercak itu bukan darah keluarga Sahroni, melainkan darah lain yang usianya sudah lebih dari 10 tahun. Misteri semakin kelam, apakah boneka itu telah meminum darah sejak lama? Malam terakhir bersama. Sebelum tragedi, ternyata Bu Ratna sempat menulis sebuah catatan di buku hariannya. Catatan itu ditemukan di meja rias kamarnya, tersembunyi di bawah laci. Dalam tulisannya, Bu Ratna menuliskan bahwa ia dan Sahroni berencana mengembalikan Lestari ke panti asuhan khusus karena kelakuannya semakin tak terkendali. Aku takut pada tatapan matanya, seakan ada orang lain yang bersemayam di dalam dirinya. Kadang aku merasa Lestari bukan anak yang kami rawat dulu, melainkan sesuatu yang lain, tulisnya. Sayangnya, rencana itu tak pernah terlaksana. Malam sebelum mereka sempat membicarakan dengan Lestari, tragedi berdarah itu terjadi. Kesaksian di rumah sakit jiwa. Beberapa minggu setelah tragedi,
seorang dokter psikiater mencoba metode hipnosis untuk masuk ke alam bawah sadar Lestari. Saat itu, yang terjadi justru lebih menyeramkan. Suara Lestari berubah menjadi suara perempuan tua. Aku sudah lama terkunci di sini. Mereka pikir bisa mengurungku dalam boneka, tapi aku sudah menemukan wadah baru, tubuh anak ini sempurna, hahaha. Dokter yang mendengar pengakuan itu langsung menghentikan sesi, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, yang berbicara bukanlah Lestari, melainkan roh jahat yang bersemayam di dalam dirinya. Dari hari itu, gosip semakin liar. Banyak yang percaya Lestari hanyalah korban, wadah bagi arwah gentayangan yang dulu dimiliki ibunya. Namun tetap saja, di mata hukum, Lestari adalah pelaku pembunuhan satu keluarga. Kembali ke rumah darah. Beberapa bulan setelah tragedi, polisi memutuskan melakukan penyelidikan tambahan di rumah Sahroni. Tim masuk ke ruang kerja tempat Sahroni ditemukan tewas. Mereka mencoba menggali kembali lantai kayu yang retak. Dan benar saja, di bawah papan lantai ditemukan sebuah kotak kayu tua. Isinya membuat semua orang terkejut, foto keluarga lama Lestari yang gosong sebagian, beberapa potongan kain ritual, dan sebuah catatan dengan tulisan tangan sang ibu kandungnya. Catatan itu berisi mantra-mantra aneh, dan kalimat terakhir yang membuat semua merinding, "Jika aku mati, aku akan tetap hidup dalam darah anakku. Dia akan melanjutkan jalanku." Kini semua mulai masuk akal. Pembantaian keluarga Sahroni bukan semata-mata karena dendam Lestari, melainkan karena pengaruh roh ibunya yang merasukinya sejak kecil melalui boneka itu. Akhir yang mengerikan. Suatu malam, ketika hujan deras kembali mengguyur, Lestari mendadak menghilang dari kamar isolasi rumah sakit jiwa. Kamera pengawas menunjukkan hal mustahil, pintu kamar terkunci rapat, tapi tiba-tiba terbuka sendiri, lalu Lestari berjalan keluar sambil memeluk bonekanya. Senyumnya samar, matanya kosong, tapi langkahnya tegak seolah tahu kemana akan pergi. Sejak malam itu, jejaknya hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumah sakit gempar, polisi kebingungan, dan warga kampung semakin dicekam ketakutan. Sebagian percaya ia kembali ke rumah Sahroni. Sebagian lain bilang ia mencari keluarga baru untuk tinggal bersama. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mengaku melihat sosok gadis berambut panjang berjalan di tepi jalan dengan boneka lusuh di pelukannya. Kadang ia terlihat tersenyum pada anak-anak kecil dari kejauhan. Beberapa orang mendengar bisikan lirih, "Aku butuh keluarga baru." Penutup, kisah ini menjadi peringatan bahwa tidak semua kasih sayang mampu menyembuhkan luka masa lalu, apalagi jika luka itu sudah bercampur dengan kegelapan. Sahroni dan keluarganya hanyalah korban dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata adanya. Kini, setiap kali hujan turun deras, warga kampung sering mengunci rapat pintu dan jendela mereka. Bukan takut pada petir, melainkan pada sosok Lestari yang mungkin saja kembali, mencari rumah baru untuk ditinggali. Dan siapa tahu, mungkin rumah berikutnya adalah rumahmu.